Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini gue mau kasih lihat ke teman-teman semua gimana sih DOM strategi buat scalping yang hari ini forumnya udah kita buka di Telegram. Kita lanjut aja. Tadi tuh gue udah buka perdagangan dan sudah withdraw juga. Sekarang target kita nih, ini gue punya saldo tuh nggak besar. Gue masuk di perdagangan sesi yang kedua karena biasanya gue start itu jam 9 ke jam 12 itu ada satu perdagangan. Dan kebetulan ini udah mau masuk jam 3. Ini adalah perdagangan yang kedua. Perdagangan yang ketiga itu bakal gue buka nanti malam jam 9. Itu makanya kalau gue live streaming itu mulainya biasanya jam 9 kalau malam. Karena malam ini tuh jadwal edukasinya padat banget. Jadi nggak bisa kita live streaming malam hari ini, mungkin besok ya. A few moments later. Nah, di sini gue nggak terlalu banyak menggunakan alat bantu. Kalaupun teman-teman mau pakai indikator, pakai satu indikator aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak indikator justru bikin kalian tuh nanti bingung ya. Yang ini bilang A, sedangkan tren bilang B, itu yang bikin jadi masalah. Sini kita dapat informasi buy, gue langsung aja. Walaupun agak terlambat ya, sebenarnya tulis itu ada di sini, target entry kita itu ada di sini, tapi buka aset posisi harga sudah ada di situ. Ada peluang lagi, gue ambil lagi. Gue gunakan lotnya 0,15 ya. Backupnya kita masuk ke USDJP karena di SAU mau naik, USDJP itu korelasi posisinya pasti bakal turun. Nah, pertanyaannya penurunan itu sampai mana itu loh. Tadi gue habis buka perdagangan juga di sini. Kita cek dulu ya. Kenaikan tuh udah mau close juga di sini, nggak terlalu jauh sebenarnya ya. Jadi di sini jangan terlalu lama. Ruang perdagangan di sini tuh sempit banget nih ya. Cuma segini doang nih. Jadi jatahnya kita di sini tuh cuma segini doang. Terkecuali tadi kita buka perdagangan di periode yang ini. Mungkin kita udah close itu ya. Sembari ini jalan, kita coba masuk ke Euro USD. Sekarang kita cek lagi di Euro USD itu bakal ada penurunan dulu sama kayak SAU. Sempit banget ruangnya, nanggung gitu loh. Jadi buat dagang di situ nanggung banget kayak di SAU. Udah mulai kecium nih. Gua coba buka satu perdagangan dulu aja ya. Ini kita biarin dulu aja. Sekarang kita masuk dulu ke time frame 1 jam. Oh ya, tadi lupa gua kasih tahu. Jadi kita ambil pondasinya di time frame 1 jam ya. Dan kenapa gue berani langsung entry aja, karena gue udah analisa time frame 1 jam ini. Jadi udah dapat pondasi buat bullishnya. Ini nanti tuh naik, posisinya bakal masuk ke area ini. Nanti di sini bakal ada penurunan lagi dan polanya itu bakal sama kayak gini. Berarti kalau polanya sama kayak gini, bakal turun nanti di sini ya. Jadi naik ini justru bakal berdampak penurunan nanti. Kalau kita masuk ke time frame 4 jam, kita lihat tuh candlestick tuh bearish ya, justru baru pembukaan. Dan ini mau closing satu candlestick di time frame 4 jam ini. Nah, udah masuk jam 3. Makanya gue bilang nih kenaikan nggak terlalu kuat banget karena nggak lama lagi juga bakal turun. Jadi berapapun nanti kita ambil dulu, kita selamatin dulu, baru kita buka perdagangan lagi. Gue targetnya di sini 15 juta lah ya. Kalau videonya lama di bagian perdagangannya nanti gue cepetin aja videonya. Ingat, hindari time frame yang terlalu kecil ya. 15 menit ini udah sangat kecil menurut gue. Ini time frame 1 jam. Ini gue selamatin dulu. Sudah mau penutupan soalnya. Penutupan time frame 1 jam nih. Saat ini tuh jam 14.45. Oke, dia running. Cakep. Oke. Jadi di SAU ini tuh satu candlestick 1 jam ini udah gue ambil tadi di bawah ya. Dan itu udah gue TP dan udah close juga. Oke, ini gue close. Udah profit. Sekarang kita masuk USDJPY. USDJPY tadi ada peluang buat penurunannya. Kita lihat. Tapi penurunan nggak terlalu jauh. Berarti kita kejar bullishnya aja. Gue ambil buy lagi di hari ini. Oke, udah kebuka perdagangannya. Kemudian banyak pertanyaan. Analisa apa yang gue pakai di sini? Gue menganalisa hanya berdasarkan sifat karakter dan jenis candlestick aja. Konfirmasinya pun sama. Gue ambil dari situ juga. Apa kelebihan kalau kita bisa baca bahasa candlestick di semua instrumen perdagangan digital? Jadi itu bisa bikin kita tuh simpel dalam menganalisa. Kita tahu dalam menjalankan sebuah teknikal atau strategi, kita tuh wajib banget bikin strategi itu tuh sesederhana mungkin ya. Jangan sampai berlibet-libet gitu loh. Jangan terlalu banyak A, B, C, D. Kita harus sesederhana mungkin. Begitu juga buat teman-teman yang gunakan indikator. Gunakan aja satu indikator, dalami ya, pahami per periodenya, karena itu yang penting banget. Nah, buat teman-teman yang trading intra atau swing, itu wajib banget kalian tentuin timing ya. Dalam satu hari itu cuma ada 2 wilayah perdagangan kalian. Tapi kalau buat scalper tuh ada banyak banget memang. Oke, ini udah running posisinya. Nanti kalau dia turun gue ambil lagi. Oke, udah gue ambil lagi. Sekarang kita masuk lagi ke euro. Target gue cukup lumayan di situ, kita kejar 15 juta ya. Ini tar dulu dari 9 juta. Kita masuk euro. Euro udah mau bearish ya. Gue ambil sell di sini euro USD. Berarti SAU juga sama. SAU pun udah siap turun lagi nih. Gue ambil juga di SAU nya ya. Oke, udah cukup lah ya. Udah banyak perdagangan yang kita buka. Perhatiin aja nilai angka kita ini bertambah atau tidak. Oke, di sini kita ada profit. USDJPY-nya udah aman, Euro USD-nya udah mulai penghijauan juga, SAU-nya juga sama. Sesimpel ini. Dan di sini gue mulai dari time frame 1 jam, kita mundurin ke 15 menit. Nah, ini time frame 15 menitnya sama kayak Euro USD. Semuanya agak terlambat sebenarnya. Jadi sebelum hadirnya bearish ini, kita tuh udah bisa tahu sebenarnya bahwa di area ini tuh bakal terjadi penurunan gitu loh. Udah kelihatan ada satu signal, kemudian ada konfirmasi. Konfirmasi itu yang paling lama nunggunya gitu. Nah,
Jadi kalau kalian posisinya saat buka aset atau buka pasar atau masuk ke pasar kemudian lihat candlestick itu udah terkonfirmasi, ya nggak perlu lama lagi gitu loh, kita udah bisa mulai membuka perdagangan di situ. Oke, untuk USDJP nya cakep banget, perhatiin ini kita udah OTW ke 11 juta. Ini juga sama, ini video bakal gue cepetin ya, ini bakal dapat di time frame 1 jam tuh bisa dapat 30 menit lah kalau kita hitung durasi ya. Berarti 2 candlestick di time frame 15 menit itu yang kita kejar sekarang, karena kita main di pembukaan dan penutupan harga aja ya. Mana yang ideal kita close, mana yang nggak ideal nggak kita close. Gak ada peluang, pokoknya selama harga itu ada peluang buat kita membuka perdagangan, ambil aja. Contoh di sini gue dapat informasi buy, selama harga tuh turun di situ bakal gue ambil. Jadi kita nggak kehilangan momen gitu ya, gambling nggak, jangan sampai gambling juga. Tapi semua karena kita tahu bahwa arah harga itu bakal ke sini misalkan gitu. Ini gue udah full margin ya, ini gue udah nggak bisa buka perdagangan lagi karena margin udah kepasang semua di sini. Sekarang Euro USD kita cek juga, nih SAU juga kita cek aman semua. USDJP nya kita cek juga nih, USDJP nya masih kena sundulan-sundulan, nggak apa-apa. Seperti yang tadi gue sampaikan, di sini kita cepet aja biar nggak terlalu lama. Wah ini sayang banget nih nggak bisa entry lagi ya, kalau bisa entry cakep nih. Jadi area perdagangan kita tuh kalau gue tandain ya ini bakal masuknya ke sini. Ini gue besarin, kenaikan di USDJPY dia bakal masuknya ke candlestick ini. Nih kalau kalian lihat di layar handphone atau PC kalian, dia bakal masuknya ke sini. Dan ini tuh tadi udah gue kasih buy limit tapi lama banget ya tadi. Kemudian untuk euro sama SAU sama, ini adalah area kita. Kalau kita ambil dari sini pondasinya ada di time frame 1 jam. Ingat, karena pondasi kita ambil di time frame 1 jam ya. Nah di time frame 1 jam tuh pondasi kita candlestick ini pondasi buat sellnya. Kalau signal kita ambil dari karakter dan sifat candlestick di situ ya. Udah mulai running semua. Intinya trading apalagi scalping tuh jangan panikan, karena harga memang bergerak terus, kecuali kita berdagang di pasar yang nggak gerak ya. Sekali kita entry nggak gerak lagi harganya, tapi kalau namanya pasar aktif ya dia akan gerak terus, naik turun ya. Jangan panikan, santai aja. Candlestick tuh nggak pernah bohong pokoknya. Lihat aja di sini target kita 15 juta. Dalam satu hari kalau bisa kalian tuh buka 3 sesi perdagangan. Kalau nggak dapet ya bisa 1 sesi perdagangan aja udah cukup sebenarnya. Semua tergantung pembukuan teman-teman dalam satu harinya gitu loh. Karena di sini gue tutup buku tuh harian ya. Nggak trading kita nggak bisa udut gitu loh. Jadi setiap hari ya trading, karena ini udah jadi aktivitas sehari-hari. Semua ditentukan sama margin kalian juga. Kemudian di sini kita berbisnis nggak gambling. Kenapa gue berani full margin? Karena gue percaya diri, karena gue percaya dengan teknik yang gue gunakan. Jadi kalau kalian yakin ya nggak masalah gitu loh. Tapi gue nggak merekomendasikan kalian untuk membuka perdagangan atau memulai perdagangan dengan metode yang gue pakai seperti sekarang ini. 9 juta itu modal yang gue matiin di broker ini. Jadi gue tanam 9 juta di situ. Setiap hari berapapun profitnya di situ pasti gue ambil, berapapun ya. Sebenarnya nggak terlalu target, cuma ini challenge saja untuk di video kali ini. Gue bikin challenge saja untuk diri gue sendiri ya, bukan untuk kalian gitu loh. Jadi ini gue challenge buat diri gue sendiri, karena banyak banget teman-teman yang menurut gue masih meragukan tentang seberapa kuatnya sih candlestick pattern ini. Dan ini tuh cukup kuat sebenarnya. Dan gue mau sampaikan juga ke semua sahabat pena, khususnya buat para mentor-mentor ya. Ini sih nggak semua, bahkan tuh cuma secuil aja lah. Kalau dihitung jari ya paling 1-2 orang. Ingat, trading ini bukan kompetisi ya. Trading ini kita berbisnis. Kalaupun ada persaingan, gunakan persaingan yang cukup bijak dan dewasa. Kadang banyak juga yang greedy ya jatuhnya, terlalu percaya diri, kepedean banget, yang pada akhirnya ya hancur gitu loh. A few moments later. Berarti bisa kita lihat di pembukaan time frame 1 jam untuk SAU sama Euro USD itu dibuka sama bearish, kemudian USDJP dibuka sama bullish. Bisa saja 30 menit ke depan dari nyawanya satu candlestick 1 jam itu di penutupannya bisa aja dia bullish. Wow, udah masuk ya. 16 juta cuy. Keluar target, gila. Keluar target cuy, keluar target. Oke, kita close di luar batas ini, bahaya kali ini ya kan. Serem. Paling deket aja ini yang kita selamatkan SAU aja ya. SAU kayaknya udah lebih dari cukup lah ini ya, rezeki yang Tuhan kasih ya. Thank you banget. Alright ya, cantik banget. Wow, super sekali. Oke lah ya, thank you banget buat semua sahabat pena. Itulah analisa secara real time yang gue tunjukkan ke kalian semua.
Udah masuk 18 juta, on the way 20 juta nih kayaknya. Gila, super ya. Super ya. Oke, thank you ya. Thank you buat semua sahabat pena. Ini rasanya mau gua close tapi dia masih mau naik, sayang banget. Oke. Jangan lupa di follow TikTok gua dan jangan lupa subscribe channel YouTube gua karena banyak banget edukasi tentang candlestick pattern yang akan gue bagikan di semua media sosial Ferdi Pena dan Dom Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.